Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga baik-baik saja ya. Dan pastinya harus tetap semangat. Pada bab 3 kali ini kita akan mempelajari tentang lingkaran. Sebelum itu, apa itu lingkaran? Lingkaran merupakan suatu bentuk bangun datar. Contohnya roda sepeda, jam dinding, permainan biang lala, permainan hula hoop, alat-alat musik yang berbentuk lingkaran. Pada permasalahan sehari-hari, banyak contoh penerapan lingkaran seperti menghitung luas taman berbentuk lingkaran, menghitung keliling roda sepeda, menghitung panjang lintasan biang lala, dan luas meja berbentuk lingkaran. Nah, anak-anak, di pembelajaran kita hari ini, mari kita membahas yang berkaitan dengan lingkaran. Pertama, apa itu lingkaran? Lingkaran merupakan kumpulan titik-titik pada bidang datar yang jaraknya sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, selanjutnya unsur-unsur lingkaran. Unsur yang pertama yaitu titik pusat lingkaran. Titik pusat lingkaran merupakan titik yang berada di tengah-tengah lingkaran. Titik 0 merupakan titik pusat lingkaran. Unsur-unsur lingkaran selanjutnya yaitu jari-jari. Jari-jari disimbolkan dengan huruf R. Nah, dengan kata lain, R itu adalah radius. Jari-jari merupakan garis yang menghubungkan titik pusat 0 pada lingkaran dengan satu titik pada lingkaran tersebut. Jadi, untuk jari-jari kita simbolkan dengan tanda R atau radius. Nah, contohnya yaitu OA, OB, dan OC. Unsur lingkaran selanjutnya yang ketiga adalah diameter. Kita simbolkan dengan D. Diameter itu merupakan garis lurus yang menghubungkan dua titik di lengkungan lingkaran melalui titik pusat lingkaran. Contoh dari diameter yaitu garis AB dan garis CD. Unsur lingkaran selanjutnya yang keempat adalah busur lingkaran. Busur lingkaran merupakan garis lengkung yang merupakan bagian dari keliling lingkaran. Contoh dari busur lingkaran ini yaitu busur AC, busur CB, busur BD, dan busur DA. Untuk unsur selanjutnya yang kelima adalah tali busur lingkaran yang merupakan sebuah garis yang menghubungkan dua buah titik lingkaran tetapi tidak melalui titik pusat lingkaran. Berbeda dengan diameter, diameter itu melalui titik pusat lingkaran. Sedangkan untuk tali busur lingkaran ini perbedaannya tidak melalui titik pusat lingkaran.
Sudah paham ya anak-anak ya, perbedaan antara tali busur lingkaran dengan diameter lingkaran. Unsur lingkaran selanjutnya yaitu yang keenam adalah apotema. Apotema merupakan garis terpendek antara tali busur dan titik pusat lingkaran. Garis yang dibentuk bersifat tegak lurus dengan tali busur, sehingga kita tandai atau kita simbolkan dengan huruf A. A ini merupakan panjang apotema. Selanjutnya, unsur lingkaran yang ketujuh adalah juring. Juring merupakan daerah yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari. Nah, untuk daerah yang diarsir itu merupakan juring lingkaran. Jadi ada dua jari-jari dan satu busur. Contohnya C itu merupakan daerah luasan juring lingkaran. Unsur lingkaran selanjutnya yaitu tembereng. Tembereng merupakan daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Nah, itu ya, pada gambar ada daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Daerah T ini merupakan tembereng lingkaran. Nah, anak-anak, bagaimana untuk unsur-unsur lingkaran mulai dari yang pertama sampai yang ke-8? Sudah paham ya? Selanjutnya yang nomor 9, yaitu luas lingkaran, yang merupakan daerah dalam yang dibatasi lingkaran. Contohnya, L merupakan daerah luasan lingkaran. Unsur-unsur lingkaran yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu keliling lingkaran. Keliling lingkaran merupakan busur terpanjang pada lingkaran. Kita di awal sudah menjelaskan bagaimana untuk apa keliling dan luas lingkaran tersebut. Nah, K ini merupakan panjang keliling lingkaran. Untuk materi berikutnya, kita akan membahas mengenai luas dan keliling lingkaran. Ustazah akhiri dulu pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.